warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki kami yang kami berikan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Shadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pada Kang Dayat dan Budi. Semoga yang membacakan dan mendengarkan mendapatkan pahala dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, sebelumnya ingin menyempatkan waktu sedikit untuk kita mendoakan wali kota kita ya, kemarin meninggal dunia, Mang Oded, dengan di waktu yang baik, dalam keadaan yang terbaik. Semoga Mang Oded mendapatkan tempat yang terbaik juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita doakan bersama-sama. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, kita lanjut ya. Sebelum masuk, ingin mengenalkan dulu siapa sih Irfan Rahadian Sudiana itu. Nah, Kang Irfan itu sebelumnya merupakan dosen saya di kampus di saat masih mahasiswa dulu. Jadi dulu statusnya saya mahasiswa, beliau ini dosen gitu ya. Tapi masya Allah qadarullah, sekarang jadi lebih silaturahminya jadi luar biasa lah. Jadi bukan hanya sekedar mahasiswa dan dosen juga ya kayak kita. Nah, jadi Kang Irfan ini dulu S1-nya itu di Pajajaran University di Unpad. Nah, lulus tahun 2012. Kemudian tahun 2012 Kang Irfan melanjutkan S2 program double degree itu di IPB.
Nah kemudian lanjut lagi 2013 sampai 2014-nya melanjutkan S2-nya juga double degree program di George August Universität Göttingen, Jermani. Jadi S2 di Jerman. Nah mungkin nanti Kang Irfan akan menceritakan kali ya dari perjalanannya dulunya, perjalanan kemudian setelah itu Kang Irfan jadi dosen ya. Jadi dosen di Unpad, kemudian tapi sekarang sudah tidak menjadi dosen lagi. Nah pada tahun 2011 itu Kang Irfan itu membangun Kiwari Farmer. Jadi nanti Kang Irfan akan menceritakan. Nah Kiwari Farm itu sudah 10 tahun berarti Kang Irfan merintis dari awal ya sampai saat ini. Luar biasa. Nah ini juga kok jadi Kang Irfan kan punya produk nih, fokusnya di kopi. Dapat the best presenter in international workshop and seminar agrotourism business development, case study kopi luwak Manglayang, itu awards. Kemudian dapat awards lagi, West Java Governor Award, Anugerah Prakarsa Jawa Barat di bidang lingkungan hidup, model pengembangan kopi berkelanjutan. Nah kemudian Kang Irfan juga mendapatkan award lagi, Manglayang Karlina, itu produknya kopi Kiwari ya, namanya Manglayang Karlina. Kiwari Farmers Product, the second best coffee in West Java. Jadi luar biasa ya, produk kopinya ini bukan hanya ecek-ecek gitu. Kang Irfan sangat mendalami gitu ya, sampai orang-orang juga mengapresiasi lah kopi Kiwari ini. Kemudian ada Indonesian Delegation to Japan, ASEAN Productivity Organization, Multi-County Observation Study Mission on Agricultural Innovation in Japan to Increase Productivity. Nah itu artinya apa? Boleh ditranslatekan tadi ya. Kemudian selanjutnya ada banyak juga ini, masih panjang ini. West Java Governor Award, Anugerah Inovasi Jawa Barat di bidang lingkungan hidup, Sustainable Development in Coffee Community. Nanti ini judulnya Sustainable Development in Coffee Community. Nanti Kang Irfan akan menjelaskan. Kemudian ada West Java Governor Award, Wira Usaha Muda Berprestasi Jawa Barat, Penghargaan Bupati Kabupaten Bandung, Penghargaan Pemuda Berprestasi Kabupaten Bandung, West Java Delegation to Maroko, Business Matching between West Java and South Masa, sister province di Maroko ya. Dan terakhir ada Certified Coffee Roaster, Roasting Class with Manuel Diaz. Nah itu mungkin kurang lebihnya ya. Sosok Kang Irfan ini sudah luar biasa menspesialisasikan bidang kopi dan juga bergerak juga sekarang ke arah permakultur. Tanpa berlama-lama kita langsung saja kepada Kang Irfan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kembali lagi ke tempat ini ya, Kebun Hanif gitu ya. Ini tuh rumah kedua saya. Kayak di Padalarang itu, karena hampir setiap minggu saya mah kesini teh gitu. Sekarang ini teh gitu ya. Alhamdulillah saya juga tadi kan Tasya tuh mahasiswa saya dulu. Afif juga mahasiswa saya, pernah keajar ya. Nah sekarang saya jadi mahasiswanya mereka gitu. Saya belajar di sini, belajar bertani di Kebun Hanif gitu. Terus terima kasih Bapak Ibu sudah menerima kami sering direpotin gitu di sini. Nah terus sekarang saya pengen sharing mengenai apa yang udah saya lakukan, kami lakukan di Kiwari gitu. Ada yang pernah ke Kiwari nggak sebelumnya? Ngopi gitu di Kopi Kiwari di Padasuka? Ada, teteh? Pernah nggak? Ibu ya paling ya, ibu sama Caca. Akang belum ya? Oh ini anak-anak udah ya. Gitu, jadi Kiwari itu bukan bahasa Jepang ya, tapi bahasa Sunda sebenarnya teh. Ada yang tahu nggak artinya apa? Zaman sekarang. Jadi Kiwari teh ayeuna, kalau zaman dulu mah Bareto, kalau zaman sekarang mah ayeuna. Zaman sekarang mah Kiwari. Jadi Kiwari Farmers teh nama kelompok tani kami. Jadi petani masa kini gitu. Jadi kan kalau nama kelompok tani gitu-gitu aja ya.
padahal nggak ada aturannya gitu, harus misalnya Jaya Mukti atau Maju Jaya gitu. Ini mah padahal ada aturannya, udahlah saya buat aja Kiwari Farmers biar keren gitu ya, jadi petani masa kini. Nah, apa sih artinya gitu ya, filosofinya lah kalau kayaknya petani yang menerapkan konsep sustainable development di bisnisnya gitu, di usahanya dari hulu sampai hilir. Jadi kami ada kebun kopi, dan ada pengolahan kopi, dan ada juga kafenya, jadi dari hulu sampai hilir gitu. Nah, sebenarnya konsep ini tuh salah satu tugas akhir saya di Jerman. Jadi kebetulan saya tadi S2 waktu tahun 2013 sampai 2015 saya di Jerman dapat beasiswa, dan tesisnya salah satunya ini gitu, dan saya terapkan di Kiwari. Jadi konsep ini itu sebenarnya bermula dari ibu saya. Jadi kebetulan saya lahir dari keluarga petani. Jadi kakek saya petani di Ciwidey, terus ibu saya juga sekarang bertani kopi gitu. Awalnya tahun 2010-2011 ketika saya masih semester 4 di Unpad. Jadi saya mulai menanam kopi itu gitu ya di kaki Gunung Manglayang. Cuman kelihatannya nggak usah di full screen juga kelihatannya. Kelihatan, oke. Nah, waktu dulu tuh beli kurang lebih 1/4 hektar lahan di kaki Gunung Manglayang. Cuman memang lahannya lahan miring, dan pas perjalanan ke sana tuh banyak masalah ini gitu. Ini salah satunya penambangan batu liar di daerah Cimenyan itu yang menyebabkan longsor, erosi, sama kalau banjir, sama kalau misalnya musim kemarau di gunung gitu ya, di ketinggian 1200 itu susah air. Bayangkan gitu, di gunung susah air gitu ya. Jadi akhirnya kita mulai coba-coba tuh, asalnya nanam sayuran gitu ya, nanam yang lainnya. Terus karena lahannya miring, kita mulai nyoba nanam kopi. Kenapa kopi? Kopi mah tanaman konservasi. Jadi kalau kita nanam kopi, itu tuh harus nanam naungan-naungan lain di sekitarnya gitu. Karena kopi mah butuh cahaya matahari, cuman nggak terlalu intens gitu. Jadi harus ada tanaman-tanaman tegakan tinggi gitu. Akhirnya kita nanam kurang lebih 1/4 hektar tahun 2010 di sana dengan konsep tadi sustainable development in coffee community. Jadi ada 3 konsep atau 3 konsep kesejahteraan yang kami lakukan di sana. Pertama, kesejahteraan lingkungan, kedua, kesejahteraan hewan, ketiga, kesejahteraan petani. Jadi 3 konsep itu yang memang kita lakukan sehari-hari, tapi dimulainya dari kesejahteraan lingkungan, ngelihat lahan kita yang waktu itu lahan miring dan susah air, dan tadi permasalahan-permasalahan lainnya di Bandung Timur sana. Akhirnya kita menanam kopi dengan naungan-naungannya. Lalu ini lahan kita tahun 2010. Jadi tahun 2010 lahan kita itu kan lahannya lahan miring yang masih ditanami sayuran, dan ini masih ditanamin stroberi, dan dulu banyak banget tanah-tanah yang terkikis karena lahannya miring gitu. Akhirnya kita nanam kopi itu di sekitar di lahan-lahan miring itu gitu ya. Lahannya kurang lebih 1/4 hektar, dan ditanamin kopi, kayu manis, terus buah-buahan, pohon-pohon buah-buahan. Lalu ini tahun 2015, fotonya nih 2015. Jadi kayak sudah seperti ya semi hutan lah gitu ya. Jadi sudah rimbun yang asalnya seperti ini gitu ya, airnya juga sedikit. Ini kita buat kolam untuk penampungan. Sekarang jadi tahun 2015 jadi seperti ini. Jadi
ekosistemnya beragam banget di sana. Ada kayu manis, ada pisang, ada ada bunga-bungaan juga gitu. Di sana banyak banget. Kalau itu di Zoom kan oh F11 oh iya oke. Sebentar ya. Apa? Oh, coba. Oh, bukunya di ini. Coba. Sebentar ya biar lebih jelas. Nah, di close juga. Nah ini tahun 2015 ya. Jadi tadi asalnya susah air di sana ya. Sekarang ada mata-mata air baru gitu ya, sumber-sumber mata air baru sehingga ada airnya juga waktu musim kemarau asalnya saat atau kering, sekarang mah sudah lumayan banyak gitu ya. Nah ini beberapa dulu kalau dibilang volunteer atau pengunjung gitu ya dari saya kerja sama dengan APO. Jadi APO itu Asian Productivity Organization, base-nya itu di Tokyo, kayak NGO gitu yang memang concern di sustainable agriculture gitu. Nah ngundang para para mahasiswa internasional untuk membuat konsep sustainable development di tempat saya, dan ini beberapa anggotanya. Nah, ada yang belum pernah lihat pohon kopi, kan pasti suka ngopi ya. Nah, pohon kopi mah seperti ini, dan ini teh bunga kopinya. Bunga kopi itu kayak melati, kayak bunga melati, dan baunya tuh juga kayak bau melati. Jadi kalau pas musim berbunga itu baunya bau bunga melati. Dan kalau di Jawa Barat kopi itu musimnya 6 bulan sekali. Jadi 6 bulan panen, dari mulai Maret sampai September panen, September sampai Maret itu berbunga. Jadi seperti itu. Jadi kayak sekarang nih lagi berbunga aja, nggak ada panen gitu. Panen paling 1-2. Nah kalau di Sumatera beda lagi. Kalau di Aceh, di Gayo itu panennya tuh setiap saat gitu, karena sudah adaptif. Kan kalau lihat sejarah kopi kan, kalau di Jawa Barat penanaman kembali itu baru dari tahun 2008. Kalau di Gayo, di Sumatera tuh kopinya apa aja sih Sumatera teh? Toraja mah Sulawesi ya. Kalau Sumatera tuh Gayo, ada yang suka ngopi enggak? Aceh lah pokoknya. Di sana kan udah dari lama banget, jadi lebih adaptif gitu. Nah kalau Jawa Barat mah 6 bulan gitu. Makanya di saat tidak masa panen itu saya nanam tanaman lain gitu ya. Jadi kayak tadi kayu manis dan lain-lain, untuk apa ya? Untuk tetap produktif gitu. Nanti ini ada kandang luwaknya juga. Nanti saya jelaskan gimana luwak itu dipelihara dengan animal welfare standar gitu. Jadi luwaknya tuh tidak dikandangin kecil, tapi diabur kayak gini, tapi di cage gitu, dikandangin gitu. Nah ini ada kambing juga, terus kita juga ada madu trigona, ada lebah trigona, dan lain-lain.
Kita lihat dulu videonya singkat mengenai kebun saya. I attend one of the APO workshop in the I attend one of the APO workshop in agritourism business development. I learned from experts from Hawaii and Netherlands how to apply the three principles of agritourism. APO project participant Irfan Rahadi and his family grow coffee in the mountains near Bandung, Indonesia, in partnership with the indigenous Sindh. We practice sustainable farming in three ways. First is balance. We plant not only coffee but also trees to prevent the erosion. Second is biodiversity. We plant many other crops to attract insects and birds to help the pollination. Third is integration. We also raise the goats and chickens to use their manure instead of chemical fertilizer. The Rahadian farm has also become a destination for city dwellers who want to experience a farm close up. In particular, those interested in how the civets help enrich the local coffee. The civets eat the red coffee beans, and enzymes in their digestive tracts remove the hard outer layer. The recovered beans are cleaned, dried, and milked. The animals are well fed and cared for, and the rich coffee they help produce is a popular value-added product nationwide and around the world. That's our concept of videonya. Jadi ada 3 konsep dalam sustainable farming saya itu ada 3 konsep ya tadi ya. Pertama tuh keseimbangan. Jadi kita nggak hanya nanam kopi tapi nanam naungan. Nah ini tuh semenjak saya mempelajari lagi permakultur gitu ya, ternyata memang pola alam itu semakin beragam, semakin bagus apapun itu gitu ya. Kayak kita di sini gitu ya, berkomunitas semakin beragam tuh semakin bagus sebenarnya. Terus kayak misalnya kita di alam, kayak kemarin pengalaman pas pandemi, waktu harga kopi lagi turun gitu ya. Kalau kita hanya menanam kopi, ya bakal rugi gitu ya. Tapi saya kebetulan nanam kayu manis. Kayu manis itu kan waktu pas harga lagi pandemi itu empon-empon gitu ya, rempah-rempah lagi naik, akhirnya kita jual itu gitu, jual kayu manis. Terus kita juga nanam kacang yang akhirnya jadi peanut butter gitu ya, jadi selai kacang gitu. Selain itu juga, selain hasilnya makin beragam makin bagus, dari segi ekosistem juga di dalam tanah juga makin bagus gitu sebenarnya. Terus yang kedua tadi ya biodiversitas itu kita juga dan integration kita juga pakainya organik semuanya. Jadi kita ada kambing sekarang total tuh 25 kambing untuk di lahan di lahan kopi. Jadi rumput-rumput liarnya buat kambing, si fesesnya buat dijadiin kompos untuk di kopi gitu. Jadi kayak lingkaran aja kayak gitu, kayak causal loop aja kayak gitu. Lalu nah terus kita juga ada madu gitu ya. Madu juga dulu lagi naik gitu ya, madu biasa sama madu trigona. Madu biasa kita biasanya kalau madu dipakai sendiri karena masih sedikit. Kalau madu trigona kita jual ke agen gitulah, ada jual ke agen gitu. Jadi di sini juga ada ya madu trigona ya, di bawah ya. Ada satu sedikit. Jadi madu lebah yang tanpa sengatan gitu. Terus nah tadi kan udah ngomongin kesejahteraan lingkungan, yang kedua kesejahteraan hewan. Salah satunya kesejahteraan hewan luwak. Jadi kita kerjasama sama biologi ITB, tim penelitinya tuh meneliti di alam gimana luwak berperilaku di alam, dan akhirnya diterapkan di kandang kita. Nah
kandangnya tuh ada yang kandang luar sama kandang dalam. Yang kandang luar itu dipagar di luar, tapi di tengah-tengahnya masih ada kebun kopinya. Nah, kalau kandang dalam itu kandang dalam yang tadi di video tadi yang ada apa? Ada sarangnya. Terus kita kasih luwak itu daging setiap hari gitu ya. Tapi pakai nasi dagingnya juga ya, karena luwaknya luwak Indonesia gitu ya, harus pakai nasi, bukan luwak Filipina. Apa? Nggak minta sambal. Jadi karena di luwak di alam tuh karnivor, tapi makan juga kopi sebagai dessert, sebagai makanan penutup. Jadi kalau misalnya di kampung-kampung kan, atau di sinilah ayam kan suka dimakan sama care sama luwak gitu ya. Ya karena memang luwak tuh karnivor gitu. Nah, cuman memang pas saya pelajarin lagi, ternyata bagaimanapun kalau dikandangin tetap tidak welfare gitu ya. Makanya sekarang sudah mulai dikembangbiakin, dikehutanin lagi kayak gitu. Jadi cuman hanya 4 luwak lah sekarang di kandang tuh untuk apa? Untuk breeding aja, untuk perkembangbiakan, tapi nantinya ke alam liarkan lagi. Terus gimana produksi kopi luwaknya? Ya kita ngambilin dari luwak liar aja, dari alam. Biasanya kalau misalnya di bawah pohon kopi, misalnya di pesantren juga banyak pohon kopi ya, suka ada mungkin kopi-kopi yang dimakanin sama care. Nah itu tuh kopi luwak sebenarnya. Nah cuman sekarang harga kopi luwak tuh lagi turun karena memang cita rasanya yang sama dengan kopi biasa. Jadi kalau kita nyobain kopi luwak sama kopi biasa, kopi arabica biasa tuh hampir sama cita rasanya, nggak ada perbedaan gitu. Tapi harganya 10 kali lipat dari harga kopi biasa. Kenapa 10 kali lipat? Karena luwak mah kalau makan kopi kayak kita makan buah. Jadi kan biasanya kita kasih makan tuh sehari itu 1 kilo kopi. Dan dari 1 kilo kopi itu tuh diambilin dulu, dicium dulu mana kopi yang matang, mana kopi yang enggak, kayak kita makan buah lah gitu ya, kayak makan durian gitu ya. Dan menurut pemetik teh sudah matang karena kopinya sudah merah, tapi menurut luwak tuh belum tentu. Jadi dari 1 kilo itu cuma 1 ons keluarnya. Makanya kenapa harganya berkali-kali lipat gitu. Ada yang udah pernah nyobain kopi luwak? Belum ya? Kopi luwak, tapi bukan luwak white coffee ya. Itu mah cuman brand. Bayangin kalau misalnya itu luwak asli, ada berapa luwak yang diternakan gitu ya untuk brand itu gitu. Jadi itu mah cuman brand aja kopi luwak white coffee itu gitu ya. Cuman memang khasiatnya kalau kopi luwak itu bener-bener aman di lambung gitu kan. Biasa kalau kita minum kopi suka seul ya, suka mules gitu. Kalau minum kopi luwak mah enggak, karena memang kopi yang tadi sortasinya berkali-kali lipat. Kopi yang merah menurut pemetik, kopi yang matang menurut pemetik, terus menurut luwak juga disortir lagi. Jadi bener-bener matang dan kopinya nggak bikin kembung. Jadi iklannya. Kalau luwak white coffee. Nah ini beberapa sistemnya, nanti ada foto-fotonya, dan teman-teman juga kalau misalnya berkunjung juga nanti bisa foto barang luwak gitu ya, yang sudah jinak gitu ya. Nah yang ketiga, kesejahteraan petani gitu ya. Jadi tadi kalau kita ngomongin lingkungan, masa lingkungan sudah sejahtera, hewan sudah sejahtera di sana gitu ya, masa petaninya enggak? Nah makanya kita buat komunitas, buat kelompok gitu ya, kelompok tani Kiwari Farmers tadi. Jadi kelompok tani masa kini itu ya kita bentuk, terus kita buat lagi lahan di kaki Gunung Manglayang, di lahan perhutani. Jadi total luasan area lahan kita itu sekarang ada 3 hektar di lahan milik dan 18 hektar di lahan perhutani. Jadi kita kelola di satu kelompok yang namanya Kiwari Farmers. Nah sebenarnya ada tiga konsep di komunitas kita yang utama, dari petani, untuk petani, oleh petani. Jadi yang pertama itu menyediakan
bibit yang bagus, yang unggul untuk kopi. Kenapa? Karena kopi mah umur tanaman kopi itu bisa sampai 25 tahun, bisa sampai 50 tahun gitu, kayak tanaman-tanaman buah lainnya. Jadi kalau misalnya bibitnya nggak baik gitu ya, nanti pas udah tumbuh ya jelek hasilnya gitu. Ya kayak nyari jodoh lah ya, kan ini belum banyak punya jodoh, harus ini juga belum mana. Harus bibit bebet bobotnya tuh harus diperhatikan dengan baik gitu. Jadi makanya kita biasanya ngambil kopi dari kebun sumber benih atau dari kebun-kebun kita yang memang diseleksi lagi biji-biji yang memang bagus gitu. Salah satu penyeleksiannya ya dengan dirambang itu, kayak biji kopi tuh dirambang, nanti yang ngerambang itu yang kurang baik, yang tenggelam itu yang baik. Terus nanti kita lihat lagi kualitasnya. Jadi kualitas biji untuk bibit itu lebih harus dilihat daripada kualitas biji kopi untuk diminum gitu. Nah itu, jadi awalnya petani-petani di sana tuh nggak mau nanam kopi. Kenapa? Karena petani mah boro mikirin lingkungan ya, mikirin untuk hidup besok aja gitu ya, untuk sekolah anak itu susah banget gitu ya. Makanya kenapa nggak mau kopi? Karena kopi mah dari tanam itu butuh 2 tahun sampai 3 tahun untuk menghasilkan gitu. Sementara kalau sayuran kan cuma 3 bulan, cuma 4 bulan panen gitu. Makanya petani kenapa udahlah lahan miring, nggak disengke dan nggak di terasering gitu ya, tanam aja. Makanya sekarang kalau ngelihat daerah Cimenyan, waktu itu keliling-keliling sama Mas Tony sama Gus Tony ke sana, udah parah banget dan baru bulan kemarin Cimenyan tuh daerah Cartil banjir, baru banget banjir bandang di ketinggian 1000 meter banjir gitu ya. Karena memang di lahan miring itu ditanamin sayuran dan tidak ada tanaman-tanaman tegakan gitu, atau si konturnya itu tidak diperbaiki dulu sebelum menanam sayuran. Nah, gimana cara edukasinya ke anggota kelompok gitu awalnya? Jadi pertama kita kasih benih dulu untuk subsidi petani untuk tanam kopi, tapi kita edukasi pelan-pelan sebelum kopinya tinggi itu bisa nanam dulu. Kita edukasi nanam cabai gendot sama asparagus yang memang pasarnya udah ada. Jadi akhirnya mau tuh beberapa nanam, nah sudah tanamannya tinggi, nah sudah kopinya tinggi ya, kopinya sudah menghasilkan, akhirnya kan di bawah sudah tidak bisa nanam sayuran, bisa nanam empon-empon, bisa nanam jahe, kunyit dan lain-lain. Nah, kita edukasi seperti itu, akhirnya petani tertarik gitu menanam kopi, tapi ada tanaman lain untuk menghasilkan kayak gitu. Tapi yang intinya dengan edukasi dan dikasih subsidi dulu di awal itu bisa dan diberikan contoh dulu gitu, bisa menarik petani di sana gitu. Karena lagi-lagi ya petani mah masalahnya bukan ya nggak peduli akan lingkungan, kurang peduli akan lingkungan, tapi ya untuk anak sekolah dan lain-lain gitu. Terus yang kedua itu manajemen coffee cultivation, applying conservation principle. Jadi memang karena dari awal tujuannya untuk konservasi di lahan di kaki Gunung Manglayang itu menanya lagi di kaki Gunung Manglayang itu, jadi kita edukasinya memang dari awal seperti itu sistem pola tanamnya. Jadi pertama sayuran dulu gitu ya, sebelum kopinya tinggi, baru dari sudah kopinya tinggi nanti kopinya bisa masih menghasilkan, terus kita nanam empon-empon, jahe-jahean gitu, seperti itu. Terus yang ketiga, nah ini mungkin yang kebanyakan tidak dilakukan di kelompok tani yang lain, itu hanya fokus pada komoditas. Jadi hanya fokus sama kopi sampai kopi mentah. Nah kalau kita meningkatkan nilai tambahnya dari kopi mentah, kita olah sendiri, terus kita sampai ke
value added tertinggi kopi kan secangkir kopi ya, atau sekarang mah es kopi susu gitu ya. Nah kita jual juga itu gitu di kafe kita. Cuman untuk keuntungannya bukan hanya untuk kita dihilir, keuntungannya nanti di akhir tahun itu ada cashback ke anggota kelompok berupa bibit atau saprotan lain yang memang dibutuhkan. Dulu awal-awal kita kasih cashbacknya tuh uang, jadi dihitung tuh SHU-nya lah, terus kita kasih cashback uang, ternyata malah dipakai buat beli motor gitu, ada yang nikah lagi gitu ya. Jadi harus memang edukasinya memang yang namanya pengabdian itu memang harus tinggal sama masyarakat di sana gitu. Ternyata harusnya dikasihnya saprotan atau kebutuhan di kebun lagi untuk peningkatan produksi atau peningkatan kesejahteraan lagi gitu. Jadi itu 3 konsep yang kita lakukan di komunitas Kiwari Farmers. Nah, kalau ngelihat skema perdagangan kopi itu kan panjang ya, supply chain-nya dari petani ke ke pedagang kecil, ke pedagang besar, ke processing, ke market. Nah, yang kita lakukan yang di bawah, jadi dari petani kita pasti beli dari petani itu harganya di atas harga bandar. Contohnya misalnya harganya kopi itu 8.000, kita beli bisa sampai 13.000. Dan nantinya kita olah sendiri, kita jual sendiri, dan nanti ada cashback. Sebenarnya ini ada panah ke belakang dari market ke sini. Jadi ada cashback tadi di akhir tahun gitu. Jadi yang jadi anggota mah dapat cashbacknya, tapi kebanyakan yang non anggota Kiwari juga itu tuh jual ke kita gitu, karena harganya tadi di atas harga bandar. Bahkan bandar pun kan asalnya ribut tuh, kita ada konflik sama bandar. Sebenarnya kita bisa ngajak bandar untuk berkolaborasi bareng gitu. Jadi bandar kan biasanya jualnya tuh kopi gabah. Jadi kopi itu ada 3 step ya. Ada kopi cherry yang merah, terus kopi cherry itu dikupas kulitnya jadi kopi gabah. Terus yang ketiga dikupas lagi kulitnya kopi gabah jadi green bean. Green bean itu untuk sebelum di roasting. Nah terus yang keempat baru di roasting jadi kopi roast bean gitu. Biasanya kalau bandar itu jualnya kopi gabah. Jadi kita kerja sama-sama bandar juga, cuman kita edukasi bandarnya supaya proses pasca panennya sama dengan proses yang ada di Kiwari. Terus kopi itu yang uniknya tuh kalau coffee shop kan suka ditanya tuh mau kopi dari mana, misalnya kopi dari Aceh, kopi dari Jawa Barat, itu rasanya tuh walaupun Arabica sama-sama Arabica, tapi rasanya beda. Pernah ada pencinta kopi nggak di sini yang suka ngerasain kopi gitu? Ini pencinta susu ya. Nah biasanya tuh walaupun varietasnya sama, tempatnya ditanam di tempat berbeda, rasanya berbeda. Kayak ubi Cilembu lah gitu ya, ubi Cilembu ditanam di sini bakal beda rasanya. Nah kopi mah lebih unik lagi, karena misalnya nih varietasnya sama, terus ditanam di kaki Gunung Manglayang, terus nanti prosesnya di pasca panennya berbeda, proses fermentasinya, rasa kopinya bakal berbeda. Atau sama prosesnya dari awal sampai akhir, terus baristanya satu pakai mesin, satu pakai manual gitu ya, beda juga rasanya gitu. Atau bahkan tingkat roastingnya juga gitu, tingkat roastingnya misalnya satu roastingnya agak gelap, satu gelap banget, itu beda juga. Makanya kita di standar kita sesuai permintaan pasar, terus ningkatin nilai tambah, tapi nilai tambahnya ini nanti dibalikin lagi ke anggota kelompok gitu. Nah ini sebenarnya rangkuman dari yang tadi 3 konsep kesejahteraan tadi, yang awalnya tadi dari permasalahan lingkungan,
yang ada susah air, terus erosi, banjir dan lain-lain, menanam kopi, lalu ada luwak, tadi ada welfare standar, specialty coffee, plus di sini ada media tuh dalam artian kita kan punya tim juga di hilir gitu ya, yang memang mengurus sosial media di Instagram, di TikTok, di YouTube dan lain-lain. Nah, ini menjadi penting gitu untuk meningkatkan nilai tambah si produk kiwari ini gitu. Terus, petani sekitar mulai tertarik menanam kopi. Akhirnya dibentuklah kelompok tani yang pada akhirnya sekarang makin banyak tuh yang nanam kopi dengan konsep yang saya lakukan gitu, yang asalnya 1/4 hektar kan sekarang udah 21 hektar, yang asalnya lingkungannya susah air sekarang sudah banyak. Jadi kayak lingkaran kebaikan gitu ya. Jadi petaninya juga sejahtera, lingkungannya sejahtera, dan hewan-hewannya sejahtera. Nah, ini tadi kan kita ngomongin hulunya, sekarang kita ngomongin hilirnya gitu. Jadi buat teman-teman juga yang punya produk hulu gitu ya, kalau bisa diolah dan dikemas dan dijual dengan nilai tambah yang paling tinggi. Nah, ini warung kopi Kiwari itu berdirinya tahun 2016. Jadi setelah 4 tahun running kebun sudah menghasilkan, terus kita buat warung kopi Kiwari ini di rumah ibu saya gitu ya, di Padasuka. Asalnya di garasi gitu ya, garasi rumah, terus kita buat, dan kopinya dari kebun sendiri gitu. Kan kalau tadi kita ngejual kopi hanya mentah itu 10.000 per kilo, tapi kalau misalnya kita jualnya kopi udah diseduh itu per gelasnya aja 15.000 gitu ya. Itu cuman pakai 15 gram misalnya ya, 15 gram sampai 20 gram gitu. Berarti kan nilai tambahnya berkali-kali lipat gitu. Dan kita di sini juga di Kopi Kiwari nggak hanya jual kopi dari kebun sendiri, kita berkomunitas dengan Asosiasi Petani Kopi Jawa Barat, itu jual 10 kopi di Jawa Barat. Itu jadi ada dari Malabar, ada dari Manglayang, ada dari Puntang, ada dari Sumedang gitu ya, di Tanjung Sari. Karena di Jawa Barat tuh uniknya banyak banget gunung-gunung, dan di sana ditanam kopi, termasuk dari Cilengkrang juga ada gitu ya. Dan rasanya berbeda-beda walaupun sama jenisnya Arabica. Nah, ini konsepnya di sini lebih ke tempat nongkrong sih ya, tempat nongkrong bisa lihat view Bandung gitu ya. Jadi kalau malam-malam bisa lihat Bandung City Light gitu ya. Kalau misalnya sore-sore menjelang malam bisa lihat senja. Biasanya kalau di Kiwari tuh di istilahnya kopi senja sama cireng gitu, karena cirengnya enak gitu ya, buatan ibu-ibu di sana. Terus kalau di Kiwari di warung ini mah nggak pakai mesin, seduhannya manual gitu ya. Terus harganya juga buat mahasiswa, buat anak SMA masuk. Terus lebih ke makanannya snack lokal yang diproduksi sama ibu-ibu di sana gitu. Nah, yang kedua ini kita ada revenue stream yang kedua ya, Bumi Kiwari. Kalau Bumi Kiwari mah konsepnya resto ya, semi resto lah, coffee community eatery. Kalau di sini biasanya selain ngopi, biasanya pada makan berat, ada makan beratnya kalau di Bumi Kiwari gitu ya. Jadi dan konsepnya di Bumi Kiwari sekarang lagi digarap sama Mas Tony juga, ada kebun di belakangnya. Jadi ini luasannya 3.600 meter. Jadi harapannya mah nanti kebun yang di belakang untuk supply makanan di dapur gitu. Sekarang sebagian sudah kayak garnisnya, kayak garnis, terus buat minuman gitu. Kita lagi buat mocktail lagi riset gitu ya, dari tanaman liar kayak calincing, terus ada kenikir gitu ya yang asam-asam.
terus ada tanaman pegagan air gitu ya, itu mirip wasabi rasanya, kita buat juga jadi minuman, lagi di riset jadi minuman gitu. Nah ini sama juga tempatnya juga, lihatnya view Bandung juga, cuman lebih atas dari warung kopi Kiwari dan lebih luas gitu. Biasanya suka dipakai wedding juga, dipakai acara-acara komunitas di sana. Nah kalau di sini, kalau tadi mah manual brew gitu ya, kalau di sini mah pakai mesin gitu ya, ada mesinnya. Terus banyak turunan-turunan minuman-minuman lokal dari kebun belakang. Nah ini mah untuk weddingnya nih, kan belum pada nikah nih ya. Kita ada all in package gitu ya, sama jodohnya juga kalau mau ya. Gitu. Nah, ini kita ngomongin hilirnya lagi. Yang penting sekarang adalah experience gitu ya di kopi ini teh, di industri kopi kan. Kalau kita di Bandung gitu ya, coffee shop banyak banget ya, di setiap tikungan teh ada gitu coffee shop. Nah, cuman barista tuh nggak tahu pohon kopi itu seperti apa, proses kopi itu seperti apa. Makanya karena kita melihat peluang, ternyata ada waktu kosong nih 6 bulan di saat waktu tidak panen, akhirnya kita mengadakan Kiwari Coffee Experience ini. Jadi teman-teman juga bisa nanti hadir untuk mengikuti gimana sih ngelihat proses kopi dari mulai tanam, pembibitan, lalu penanaman, lalu pasca panen, proses kopi pasca panen, melihat gimana kopi difermentasi sampai dimasukin ke mesin pulper dan lain-lain, sampai nanti kita ngaliwat bareng sama ngopi bareng di kebun gitu. Dan sama edukasi tentang konservasi dan tentang permakultur juga di kebun. Kita udah beberapa kali pas dari bulan September sampai bulan Maret biasanya, ketika tidak ada aktivitas di kebun kayak gitu. Jadi bisa merasakan experience dari hulu sampai hilir. Ini beberapa foto-foto kegiatannya. Nah yang terakhir, pengen sharing juga ke teman-teman, ada produknya gitu ya, produk yang memang kita develop dengan tim Kiwari. Jadi dari mulai kopinya dari kebun sendiri, terus yang paling penting ya di era sekarang ini tuh packaging gitu ya, kemasan yang memang pertama ya karena tadi di hulunya sudah concern di konservasi. Nah di hilirnya jangan sampai kita juga nyampah gitu ya, jangan sampai kita juga memperbanyak plastik dan lain-lain. Makanya kita kemas dengan desain yang bagus, terus yang less waste juga gitu ya. Ini biasanya produk yang kuning ini teh buat souvenir gitu ya, souvenir nikahan atau souvenir perusahaan-perusahaan dan lain-lain. Alhamdulillah tuh yang tadi kopi asalnya 1 kilonya 10.000, kita jual kalau yang kuning ini 45.000 per 100 gram gitu. Makanya kan kalau packaging ini tuh sebenarnya tricky ya, maksudnya kan kalau kita misalnya ke toko oleh-oleh misalnya banyak banget kan pilihan gitu, tapi kan pasti kalau milenial mah pasti milihnya teh yang menarik dulu, mana sih kemasan yang bagus. Jadi kemasan packaging yang bagus itu membuat orang tuh pertama kali membeli gitu ya. Tapi jangan hanya packaging gitu, kopinya juga harus enak. Ketika kopinya enak pasti beli lagi, tapi kalau ketika packagingnya bagus tapi rasanya tidak enak, pasti malah jadi mempromosikan kekecewaan lah kalau saya bilangnya, kayak kue-kue artis kemarin kan, kue-kue artis gitu ya, wah brandingnya bagus, packagingnya bagus, pas dicoba kurang enak, akhirnya malah jadi blunder gitu. Makanya
packaging ini teh penting, tapi yang lebih penting lagi si isi kopinya itu. Ini juga jual green bean-nya juga. Biasanya green bean-nya kita supply. Nah, kita ada lini produknya tuh banyak. Jadi kalau yang tadi buat souvenir, kalau green bean-nya yang mentahnya kita jual juga ke roastery. Karena kan selain kafe di Indonesia ini, di Bandung lah, Jakarta, banyak juga sekarang roastery atau ahli-ahli nyangrai di Bandung. Nah, kita masuk juga ke komunitas kopi di Bandung gitu ya. Ada Manual Brew Community, ada komunitas roaster di Bandung, kita masuk juga. Salah satunya silaturahmi, dan untuk kita coba biasanya setiap bulanan tuh kita bawa kopi kita, terus kita cupping tuh bareng-bareng sama teman-teman komunitas, terus nanti yang terbaik dilelang dengan harga yang lumayan tinggi gitu. Ini roast bean-nya sama produknya juga, ini produk-produknya. Terus sekarang kan lagi rame ini ya, yang botolan gitu ya, es kopi susu dan lain-lain. Nah, yang terakhir ini produk terbaru kita gitu ya, kerjasama sama pemerintah Jerman, GIZ. Cuman masih kendala karena pandemi sekarang, itu mengeluarkan QRI instant coffee. Jadi kopi instan tapi enak, bukan tapi enak ya, kopi instan tapi kopinya kopi bagus. Kan kalau kopi instan sekarang kan kopinya kopi grade 3 lah gitu ya, kopi jagung, bahkan di mix dengan yang lainnya. Kalau kita ini kopinya dari kopi yang terbaik terus dibuat instan, jadi instan itu tanpa ampas. Terus kemasannya itu nggak dari plastik, dari rumput laut, dari seaweed. Kita kerjasama sama Evoware ini, jadi bentuknya kayak kemasan rokok gitu, jadi bisa dimasukin kemana aja. Satu packnya 5. Nah, ini kita dapat funding dari itu. Kenapa? Ada kucingnya makan iguana ya? Itu Bor, di bawah belakang tahu Bor. Itu Toke kan? Toke. Oh iya bener. Iya kan? Bunglon. Kayak gitu, jadi dapat funding dari pemerintah Jerman untuk negara-negara berkembang untuk Coffee Innovation Fund gitu. Jadi mengeluarkan ini. Jadi itu mesinnya namanya mesin freeze dry. Jadi prosesnya tuh dari kopi yang sudah cair didinginkan, jadinya nanti bubuk. Jadi kalau teman-teman tuh kalau proses kayak kopi instan atau susu bubuk, susu anak-anak yang bubuk gitu, itu tuh biasanya dari proses cair dipanaskan biasanya mah. Itu namanya spray dry. Jadi dipanaskan jadi bubuk. Nah, kalau didinginkan namanya freeze dry. Nah, kalau freeze dry mah tidak akan merubah rasa si bubuknya itu. Kalau spray dry mah biasanya rasanya lebih ke gosong-gosongan gitu. Nah, biasanya kayak susu bubuk, kopi bubuk instan dan lain-lain itu pakai mesin ini. Seperti itu. Terus ini mah kolaborasi bersama komunitas roastery di Bandung. Ini penghargaan tadi Aca sudah bilang, alhamdulillah beberapa penghargaan kami dapatkan di QRI. Ya, terima kasih. Apa? Ini anggota pemetik, anggota kelompok tani. Di sana biasanya yang metik ibu-ibu. Jadi ketika musim panen mah kurang lebih ada 20 ibu-ibu untuk metik, terus nyortir dan lain-lain. Lucu aja Bu ini, natural gitu ya senyumnya kayak gitu. Terima kasih. Demikian sharing dari saya. Barangkali ada pertanyaan atau dari Kak Aca dulu. Langsung aja. Barangkali ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan mengenai QRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pertama aku kedua.
Kenapa fundingnya dari luar? Oh, kenapa fundingnya dari luar? Soalnya dari pengalaman kemarin kalau ketemu orang itu fundingnya dari luar, kenapa nggak ada yang dalam Indonesia sendiri? Kemarin sih kalau yang dari Jerman mah ya karena ada programnya ya Coffee Innovation Fund kan, itu kayak kita ngajuin ide dan kepikirannya kemarin ya itu karena kalau saya pecinta kopi misalnya traveling ke sini gitu ya kan ribet bawa alat-alat manual brew dan lain-lain, makanya ya udahlah kopi instan aja tapi yang enak. Cuman kan kalau kita ngomongin instan pasti ada masalah di packaging dan lain-lain. Nah akhirnya kita cobain packagingnya pakai rumput laut gitu ya, ternyata bisa gitu ya. Dan fundingnya juga cukup besar gitu kalau dari luar biasanya, dan diawasin bener-bener sampai jalan gitu dan berkelanjutan biasanya. Kalau dari dalam ya kita juga ada beberapa kali hibah gitu ya, dari dalam ya cuman hanya seremonial biasanya ya gitu ya. Terus kalau dari Jerman ini sampai si expertnya juga diajak diskusi gitu mengenai project ini gitu. Jadi alhamdulillah bisa berjalan dengan baik sekarang gitu. Kayak gitu sih. Bedanya kalau funding dari dalam sama dari luar, tapi ya ada juga dari dalam yang bagus juga ada. Cuman kenapa dari luar ya kemarin mah karena kebetulan aja ada program itu gitu. Kan mau tanya. Boleh. Selanjutnya saya Ari dari pesantren. Ingin tanya, ini kan tapi ini di luar Kiwari mungkin, maaf. Boleh. Di pesantren itu kan ada lahan kopi. Iya. Terus si kopinya itu udah pada mateng. Kadang nggak keurus gitu. Kadang udah dipanen juga, tapi kita tuh nggak tahu gitu cara ininya gimana, cara memanfaatkan dan cara ngurusnya itu gimana gitu biar nggak mubazir gitu lah, biar termanfaatkan juga si lahan kopinya itu gitu. Ya, ada berapa pohon itu kurang lebih? Atau berapa luasan yang kopinya? Berapa hektar? Nggak hektaran sih, kan ada beberapa pohon gitu di atas sampai ini teh. Nah kita kan pengen ngemanfaatin itu gitu biar nggak. Nah cara gampangnya mah kayak cara zaman kakek nenek moyang kita dulu. Jadi si kopi kan kalau panen merah kan, panen aja merah, terus dijemur. Ini prosesnya kalau di dalam kopi itu proses natural. Jadi saya jelasin aja proses fermentasi di kopi itu ada 3 yang umum tuh, ada full wash, natural, sama honey. Nah yang cocok di pesantren gitu ya dengan pohon-pohon kopi yang sedikit misalnya nggak terlalu banyak itu, atau buat di rumahan juga ini proses natural itu kopi yang merah dipetik dikeringkan sampai hitam banget, sampai kering baru nanti untuk kan nggak ada mesin untuk pengupas kulitnya, ditumbuk aja kan, nanti sampai green bean-nya pokoknya kalau keringnya kurang lebih lah, kalau mataharinya lagi musim kemarau itu sehari juga biasanya kering. Atau kalau patokannya mah kalau sudah daging buahnya sudah nggak ada lendirnya, nanti dipegang aja gitu, mungkin bisa sampai 3 hari. Nah cuman nanti kalau udah kering nanti ditumbuk aja kan ya, mau ditumbuk di coet gitu ya, bisa ya gitu. Terus nanti jadi green bean, jadi yang hijau. Nah kopi yang hijaunya itu bisa disangrai manual, di kompor, di kartel gitu ya. Nah itu langsung bisa nanti kan udah kopi yang udah jadi kopi roast bean ya, nanti bisa digiling sendiri. Pak gilingannya kan kalau saya rasa mah Ustadz suka ngopi juga ya Ustadz Hanan gitu ya. Mungkin ada punya gilingan ya, bisa pakai gilingan manual atau gilingan grinder yang otomatis gitu. Jadi di rumah pun bisa sebenarnya kayak gitu, cuman prosesnya itu pakai proses natural, proses
Dan biasanya kalau proses natural itu si rasa buah-buahan tuh lebih keluar gitu, jadi lebih enak sih sebenarnya. Cuman harganya biasanya lebih mahal juga, karena memang resikonya kalau dari skala industri gitu atau secara bisnis, resikonya kalau misalnya lagi musim hujan nantinya jamuran gitu ya, jadi ke cita rasa kopinya juga jadi jamuran gitu. Jadi di rumah juga bisa, paling kayak di saudara saya di Ciwidey 5 pohon gitu ya sendiri aja gitu. Jadi dari tadi udah kering ditumbuk gitu ya, ngerosting sendiri dan lebih enak biasanya karena matangnya merata dan lain-lain gitu. Kayak gitu. Kalau proses lain mah agak susah. Tadi kalau ini nambahin yang proses full wash. Kalau proses full wash mah dari petik merah itu kupas pakai mesin si kulit merahnya, nanti ada kopi gabahnya itu difermentasi dulu di bak kurang lebih 12 jam sampai 24 jam, baru nanti setelah fermentasi baru nanti kopi gabahnya digiling lagi jadi green bean. Jadi kopi green bean baru dikeringin sampai kadar air 12%. Nah kan kalau itu mah banyak alat yang harus dipunya gitu ya. Nah kalau paling simpel mah natural gitu. Terus kalau yang honey mah honey proses itu dari petik itu digiling pakai mesin pulper. Nah nanti si daging buahnya nggak difermentasi. Kan kalau kopi itu ya, kalau teman-teman makan itu tuh manis, sebenarnya ada daging buahnya yang cepal-cepal itu tuh. Nah kalau honey mah nggak dibersihin daging buahnya. Honey mah udah petik, dikupas, terus dijemur si daging buah si biji yang masih ada daging buahnya. Jadi yang lengket-lengketnya itu karena dijemur meresep. Nah kenapa namanya honey? Karena biasanya kopinya lebih manis, karena tadi yang lengket-lengket madunya itu masuk ke dalam kopinya gitu. Kalau natural biasanya rasanya lebih ke buah-buahan, jadi rasanya fruity dan lain-lain. Kalau full wash rasanya lebih ke balance, lebih kompleks rasanya. Biasanya kalau kopi-kopi di coffee shop yang buat espresso, buat pakai mesin itu biasanya yang full wash, buat es kopi susu misalnya gitu, karena memang harganya lebih murah, terus prosesnya lebih cepat gitu, kayak gitu. Tapi buat pesantren mah saran saya mah itu aja, coba petikin aja ya, dikeringin natural. Siap. Makasih Kak. Siap, sama-sama. Ada pertanyaan? Iya. Kayaknya Kang Irfan lebih ke caranya. Kang Irfan udah 10 tahun nih, Iya. udah perjalanan panjang gitu. Dari yang awalnya misalnya Kang Irfan sendiri mau fokus ke kopi, terus udah gitu cara supaya bisa melebarkan komunitas dari Iya. ibu-ibunya, masyarakatnya satu, sama cara untuk memperdalam si produknya gitu, untuk menspesialisasi si produknya. Nah, pertama mah yang komunitas ya, yang masyarakat desa memang susah banget sekarang tuh untuk turun ke masyarakat desa, karena memang mindsetnya gitu ya di daerah saya sih sudah diawali dengan uang dulu gitu. Jadi ya kan di Bogor di aya duitna teh gitu ya, duitna tuh, makanya memang yang terbaik teh ya kamu harus tinggal di sana gitu. Jadi tinggal di sana terus mengabdi di sana, terus ya kayak misalnya sama Karang Taruna di sana deket, sama komunitas ibu-ibunya deket gitu. Kalau enggak mah ya susah gitu. Kalau cuman ya kecuali punya modal gede gitu, terus hanya sebatas buruh sama yang dibayar untuk kiwari gitu ya. Ini mah kan mereka masing-masing juga punya lahan, jadi punya lahan di perhutani masing-masing. Terus kita edukasi yang memang ya dakwah yang terbaik ya dengan contoh gitu. Makanya memang harus pelan-pelan gitu. Dari awal juga 2010 kan ibu baru mulai itu 2015 sebenarnya kebentuk kelompok taninya. Asalnya kan melakukan dulu aja sendiri. Mereka melihat mungkin ya banyak kunjungan gitu, banyak liputan gitu. Oh ternyata bisa menghasilkan juga nih kopi teh gitu.
Dan nggak hanya kopi, ternyata bisa di bawahnya bisa naungan gitu, di bawah naungannya bisa ada tanaman-tanaman lain gitu, yang pada akhirnya jadi nyobain gitu. Misalnya biasanya gitu polanya tuh, satu nyobain gitu ya, terus saya biasanya ke ketua-ketuanya, jadi ketua Karang Taruna nih, gegedug-gegedugnya lah gitu, oh nyobain ya berapa, ngambil ngebuka lahan di Perhutani gitu ya 1 hektar, terus berhasil, sukses gitu ya. Terus ada lagi yang temennya ikutan gitu, dan kita batasin sekarang tuh anggota tuh memang karena awalnya nih dulu pertama-pertama kan oh ya udah teredukasi, udah mau nanam kopi, ternyata menjual kopinya ke kita atasnya merah tuh, sekarung tuh atasnya, bawahnya hijau semua, kopinya batu juga dimasukin. Jadi susah banget karena kan saya kan bilang teknik yang paling menentukan cita rasa kopi itu dari pemetikan sebenarnya, bukan dari roasting, bukan dari barista, tapi dari pemetikan matang. Ketika kopi matang, rasa kopinya lebih keluar. Nah sementara petani kan kalau petik satu-satu misalnya, aduh biaya tenaga kerja dan lain-lain. Tapi kan kalau dipikir-pikir lagi, biaya tenaga kerja ini bisa tertutup dengan harga kopi yang lebih tinggi, plus produktivitas pohon kopinya juga makin tinggi. Kalau diabres, dirorot gitu ya, itu kan kecabut juga tuh bakal bunga yang tumbuh. Nah jadinya lebih sedikit. Akhirnya petani diedukasi lagi gitu ya, akhirnya mau gitu. Ya karena tadi ada kaitannya juga dengan tadi harga yang lebih tinggi. Cuman untuk mengatasi tadi masalah diawali dengan uang tadi ya, kita harus terjun, ngasih contoh dan sabar gitu, pelan-pelan gitu. Prosesnya nggak bisa secepat kalau kita punya uang gede terus menjadikan mereka hanya sebagai buruh biasa gitu. Terus kalau yang kedua tentang produk-produk QRI sendiri, kita kalau berusaha atau berkomunitas ya harus punya tim sih. Jadi kan kalau kita di QRI untuk di kebun kan ada saya sama ibu, terus untuk di hilirnya itu ada timnya juga gitu. Adik saya sekarang masuk juga gitu karena istri saya juga masuk gitu ya, karena memang di era sekarang ini tuh ya kayak misalnya jualan misalnya ya kayak bisa penggunaan TikTok misalnya. TikTok tuh sebenarnya bukan hanya joget-joget gitu ya, di situ tuh ada ide-ide produk, ada ide-ide jualan gitu ya. Cuman memang harus hati-hati gitu ya kalau main TikTok, apalagi masih jomblo gitu ya, harus banyak-banyak istighfar gitu. Nah dari situ sih ada tim sosial medianya dan memang ngikutin tren juga. Misalnya sekarang kayak kan tren specialty instant coffee, tadi yang instant coffee yang specialty itu trennya sekarang tuh lagi di Eropa, lagi banyak banget kopi-kopi instan yang bagus, tapi di Indonesia belum ada gitu. Makanya ngelihat trennya biasanya kan kalau yang jadi tren di mana, di luar, pasti nanti kita mengikutin gitu. Nah salah satunya itu jadi terus berinovasi produk tuh itu gitu. Dan misalnya kayak kemarin nih pandemi, tiba-tiba satu brand besar Indonesia mengeluarkan es kopi susu literan. Nah mau nggak mau, oh bagus ya, kita ya kalau nggak ngikutin tren ya menciptakan tren, tapi nggak apa-apa ngikutin tren, tapi jangan ketinggalan gitu. Jadi harus lihat juga tren. Biasanya saya sama tim tuh ngelihat tren di luar sama ngelihat tren di Indonesia gitu. Kayak banyak lagi sekarang kan ada drip bag ya, yang kopi saset tapi langsung bisa diseduh gitu ya, nggak mesti pakai alat gitu. Cuman itu masih ada masalah sampah dan lain-lain. Kayak gitu sih Aca untuk produknya. Iya, Bang Kakak. Bang Irfan udah lama banget ya berarti ya menjalanin semua ini, berarti kan Iya. seru banget ceritanya. Kalau dari Kang Irfan itu bagaimana sih selama perjalanan karir ini ya, menyeimbangkan antara bahwa oh ini adalah opportunity, oh ternyata ini antara opportunity dan ujian. Ancaman. Apalagi karena
dalam bidang usaha kan gitu kan, antara opportunity ujian, kemudian antara kemuliaan dan kapitalisme gitu. Itu menyeimbangkannya gimana gitu? Ya itu sih sebenarnya pas, apalagi pas belajar permakultur ya, pas ke Bumi Langit itu saya ngahuleng kan, kalau bahasa Sunda mah ngahuleng teh, ngahuleng tarik teh apa ya, diem gitu ya, merenung gitu ya, alas ya, saya teh masih pakai susu industri ya, bukannya susunya Kang Putra gitu ya, atau saya teh masih pakai plastik kayak gitu. Tapi yang saya paham itu, jadi kalau kita nggak bisa, misalnya permakultur itu bagus ya tadi, kemuliaan halal dan thayyib itu, tapi kalau kita nggak bisa ngambil semuanya, jangan tinggalkan semuanya gitu. Jadi itu aja pelan-pelan berproses, karena kalau langsung diubah semua gitu ya, model bisnis saya nggak akan jalan gitu. Kemarin juga malah mikir aja gitu, makanya saya kesini juga karena mikir gitu kemarin untuk menenangkan diri gitu ya di sini, apa namanya, karena setelah direnungkan lagi itu dan memang kalau mikirnya ya, ini lagi-lagi saya selalu bilang kata Pais ya, kata di Bumi Langit, jangan memulai segala sesuatu karena uang, itu teh awal dari bencana. Jadi saya pasti insya Allah gitu ya niatkan apapun itu gitu, bukan karena uang tapi karena kebermanfaatan aja gitu, kebermanfaatan buat petani di sana dan anggota-anggota Kiwari di sana. Itu yang jadi energi sih buat saya gitu ya. Terus kalau ngelihat kayak lebih mikir dua kali, kayak misalnya saya buat peanut butter kemarin sama istri kan, selai kacang itu kan mikir, dulu mah ya udah buat aja gitu, packagingnya nggak diperhatiin apakah ini ada sampah dan lain-lain, tapi jadinya mikir dua kali gitu. Terus kita sekarang mau ngeluarin lagi selai apa sih nih, selai berry ya, berry dari murbei sama strawberry, dicari bener-bener ingredients yang toyib gitu, kayak gula pasir kan masih butuh gula pasir nih, gula pasir nyari yang organik ternyata harganya 2 kali lipat gitu. Nah itu tuh balik lagi, oh ini teh memang si scoopnya jadi lebih kecil, si pasarnya lebih kecil, tapi kita ada tanggung jawab untuk mengeluarkan halal dan thayyib itu gitu. Tapi intinya mah itu sih Kang, jadi nggak langsung ngambil semuanya, nggak langsung, ya pengennya kan idealnya kayak Bumi Langit gitu ya, tapi karena belum bisa semuanya, saya nggak akan tinggalkan semuanya gitu, dan pelan-pelan terus pelan-pelan sama tim juga meluruskan niat lagi ya, kita tuh untuk apa di peran Kiwari itu untuk apa di Bandung gitu ya khususnya, atau di bumi ini gitu, kayak gitu sih Kang. Terus yang terberat mah yang pas pandemi kemarin Kang, ini cerita sedikit. Pas pandemi kan kita tutup 4 bulan tutup, terus kita supply ke coffee shop juga nggak ada yang buka coffee shop kan, gimana ini ya untuk menghandle biaya-biaya semua. Ya akhirnya berkahnya tuh ya dari tanaman-tanaman. Selain kopi tadi ada kayu manis, ada empon-empon kita jualin tuh, ada kacang gitu ya. Oh ternyata dari situ gitu. Terus teman-teman yang barista dirumahkan itu jadi kurir kan, jadi kurir mandiri di Bandung gitu ya, jadi bagi hasil. Terus ada yang punya produk surabi, anggota Kiwari yang dirumahkan kita frozen kan gitu ya. Terus ada yang punya, yang jago bikin sambal terasi, kita dibotolkan kayak gitu. Tapi tetap mikirin si packagingnya juga gitu, kayak gitu. Jadi ya percaya aja pasti ada jalan gitu. Pas kemarin pandemi itu ya memang buat kami sih, terutama saya tuh masa-masa terburuk lah gitu. Sekarang alhamdulillah tuh udah mulai meningkat lagi Kang, seperti itu. Gimana ngebentuk tim yang tadi itu Kang supaya tetap ada dalam lingkaran kita gitu? Nah, salah satunya sih kita suka ada gathering gitu Kang, maksudnya kayak per tahunnya tuh dulu pertama tuh ke Ciwidey, terus sesimpel waktu pas pandemi nggak ada uang nih kan, kita gatheringnya ke kebun aja.
ke kebun, terus main bareng gitu ya. Kemarin ada permainan lokal lah kayak gebuk bantal dan lain-lain, dan di situ tuh kebangun lagi si spirit kiwarinya tuh gitu. Jadi dan yang saya selalu tekankan ke anggota tuh ya memang niatkan ini teh kerja ini teh karena ibadah gitu ya, karena Allah. Karena memang kalau nggak gitu mah kayak misalnya kerja nanti kamu ada AA bagus gitu, ada saya bagus gitu ya, ngelayani customer nggak ada saya jadi jelek gitu. Tapi kalau misalnya niatnya karena ibadah mah bakal terus gitu. Atau misalnya sesimpel customer ada yang marahin kan, kalau di coffee shop gitu ya, tiba-tiba ada yang suka marahin tanpa alasan misalnya ya kalau misalnya kita niatnya hanya kerja mah pasti dilawan lagi, tapi ya udah diterimain gitu. Dan itu mulai terbentuk gitu sekarang gitu. Kalau kita ngelihat perjalanannya mah kan sebenarnya 5 tahun awal mah itu belum ada anggota kan. Jadi 5 tahun awal mah kan masih di kebun fokus dari sampai 2015. Berarti perjalanan kita ya udah 6 tahun sih ini dengan tim dari awal sampai sekarang tuh masih kebanyakan masih tim lama gitu. Jadi yang keluar dari kiwarinya sedikit, kecuali pas pandemi kemarin gitu. Seperti itu. Anggapan Putra konsisten. Iya Pak. Iya. Kalau dari struktur yang terlibat itu ada berapa kategori? Maksudnya ada karyawan, ada anggota. Iya. Hubungannya bagaimana? Kalau anggota itu dia hubungannya transaksional, maksudnya ada kopi kita beli harganya bagus, dia terikat. Iya. Itu pembinaan dan seterusnya. Terus kalau tadi bagi hasil ya, bukan bagi hasil, kalau kelebihan itu kan dikembalikan ke anggota perusahaan itu ya. Seberapa jauh terbuka atau memang kita untuk berikan gitu, atau mereka itu sebagai saya anggota ini harus misalnya gitu ya. Jadi hubungannya menjadi kadang-kadang kan yang bagus kan komunitas yang punya ideal, punya uyuh, bukan karena kemudian karena uang jadi rusak semua. Memang awalnya kan biasanya itu ya. Nah, gimana Bu? Jadi yang terakhir tanah kan ya. Tanah itu apakah Kang Irfan ke perhutani sewa atau mereka masyarakat ini sendiri? Jadi kalau yang pertama mah kalau yang anggota ya Pak ya. Jadi kalau di Kiwari mah kan, kalau di hilir mah itu mah karyawan Pak, karyawan biasa yang jadi barista dan lain-lain. Cuman memang kita kasih bonus tuh Pak. Jadi kalau misalnya lagi rame atau misalnya ada pesanan banyak gitu, kita kasih bonus pasti ke anak-anak anggota Kiwari yang di hilir, yang barista, waiter, di kitchen dan lain-lain. Nah, kalau yang di kebun itu tuh ada anggota kelompok, ada karyawan, ada juga yang non kelompok. Jadi kalau anggota kelompok mah mereka punya lahan sendiri, terus nanti dapat harganya lebih tinggi. Terus ada bagi hasil tadi ya SHU lah ya, itu tuh terbuka Pak semuanya gitu ya. Jadi ada rapat terakhir ya, biasanya di Desember ini kita kumpul, terus nanti dari hasil profit dari hilir kita bagikan tuh ke anggota. Tapi kebanyakan justru sekarang kan anggota sekarang saya cuma 10 Pak, anggota kelompok tani itu yang punya lahan dan lain-lain. Kebanyakan yang lainnya total ada 50 orang itu yang non anggota tuh yang cuman jual tapi dengan harga tinggi di atas harga bandar. Nah kalau karyawan juga ada kayak pemetik tadi kayak ibu ini kan ya, ini karyawan tetap gitu ya, karyawan yang memang buruh gitu ya, buruh di kebun kami gitu. Jadi sistemnya seperti itu sih Pak. Memang susahnya teh ketika awal-awal meyakinkan mereka bahwa dengan menanam kopi secara konservasi teh bisa untuk menghasilkan gitu. Ya sekarang ya alhamdulillah gitu, mereka kan ya bahkan banyak yang pengen jadi anggota gitu pada akhirnya. Cuman saya memfilter teh karena memang
kalau makin banyak anggota kan makin harus dihilirnya juga, makin harus jualannya juga makin kenceng gitu. Sementara kapasitas saya merasa tim Kiwari apalagi pandemi kayak gini ya belum bisa lebih lagi gitu untuk ini. Nanti kalau hilirnya sudah lebih lagi baru rekrut anggota lagi gitu. Kayak gitu Pak. Terus kalau yang kedua, kalau ke perhutani mah kita sharing Pak, sharing dari total panen. Misalnya cherry tahun ini berapa ton, nanti ke perhutani. Kalau di Manglayang mah kurang lebih 5% Pak ke perhutani, jadi nggak terlalu besar, bahkan bisa kurang dari itu gitu. Jadi itu untuk operasional polisi hutannya biasanya. Cuman memang syaratnya kalau di perhutani nggak boleh menebang tanaman tegakannya, terus nggak boleh pakai pestisida kimia dan lain-lain, terus nggak boleh melakukan pembakaran lahan atau pakai Roundup gitu ya untuk pembersihan lahan gitu. Dan itu bukan saya Pak yang itu, anggota itu 18 hektar tuh itu kurang lebih 1 hektar sampai 2 hektar lah anggota. Kalau lahan saya pribadi mah cuma 3 hektar yang di lahan ibu itu gitu, di proses pengolahannya gitu Pak. Enggak ada pertanyaan? Lihat. Satu lagi. Oh boleh. Itu buat cara metik kopinya itu bebas gitu, petik aja, tinggal petik aja gitu langsung atau gimana, atau ada tekniknya gitu? Nah kalau cara petik kopi mah kan melihat yang udah matang. Kan kopi tuh yang matang tuh ada yang merah, ada yang kuning. Nah kalau merah tuh merah ati itu ya merah marun lah. Nah diputer kan, metik kopi itu kan diputer, jangan sampai si cupatnya, misalnya ini kopi nih, kan ada batangnya nih, ya. Nah jangan sampai si batang kecilnya ini kecopot, jadi diputer. Dan kalau udah matang mah gampang diputer gitu. Nah kalau kecopotnya si cupatnya ini bakal tumbuh bunganya, jadi bakal keganggu produktivitasnya. Jadi kudu pelan-pelan mereka. Jadi nggak bisa asal petik? Iya nggak bisa, dan harus petik merah ya, jadi petik matang gitu. Jangan gitu dirorot gitu ya, biar cepat gitu. Nanti teh ruginya ya memang cepat pada saat itu, tapi nanti si kopinya jadi jelek, pertumbuhan kopi jadi jelek dan produktivitasnya makin turun gitu. Di Cilengkang mah bagus kopinya juga kan, ya beberapa kali ngeliat gitu ya. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Sudah. Itu ada Teteh sama Akang. Dari mana Kang? Belum perkenalan tadi. Saya Dikri, dari Depok. Dari Depok? Masya Allah. Kesini. Siap. Mangga. Teteh aja. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Kang Irfan, sharingnya luar biasa, daging semua ya, luar biasa, sangat tadi ilmu tentang kopinya dari hulu ke hilir, prosesnya, perjalanannya itu merupakan perjalanan 10 tahun yang penuh dengan keteguhan dan istiqomah kayaknya, sehingga menghasilkan tadi kopi Kiwari yang sekarang terus berkembang dengan komunitas yang terus semakin baik dan juga ke arah yang semakin baik juga. Insyaallah berkah selalu kopi Kiwari. Iya sih, tadi saya dengar Kang Irfan memang tadi konsisten is the key, kayaknya memang harus terus konsisten, istiqomah, terus memang terus memperbaiki niat juga tadi ya, diawali dengan kebaikan gitu. Nanti untuk profit dan lain-lain insya Allah mengikuti. Iya, terima kasih banyak Kang Irfan, karena sudah pas juga udah azan zuhur ya. Nah sebelumnya ada souvenir Kang Irfan, walaupun mungkin Kang Irfan juga udah tahu ya tiap minggu udah kesini, tapi gak apa-apa, mungkin boleh dikasih dari Kang Afif ke Kang Irfan. Nah, dokumentasinya sebentar ya.